الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا نبي بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kita panjatkan puja-puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini detik ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat panjang umur, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam berlimpah terlimpah dan tercurah bagi junjungan kita semua yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersama-sama kita hormati guru kita Kiai Ujad, juga guru kita Akhi Ustaz Ridwan, juga para muallimin semuanya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Baik, kita lanjutkan kajian kita yang sebelumnya. Mohon maaf, bulan kemarin kebetulan pas umroh ya, saya mendoakan dari sana semoga kita bisa umroh bareng semua. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-aqabatu tsaniyah wa hiya 'aqabatu taubah. Tanjakan yang kedua adalah tanjakan taubat. Kita sudah sampai ke kalimat wathani minal amrayni innama talzamuka at-taubatu lituqbala minka ibadatuka. Sebelumnya, untuk mengingat kembali, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertaubat karena dua hal. Kita disuruh oleh Allah bertaubat karena dua hal. Yang pertama, liyahsul laka taufiqut ta'ah, agar kita memperoleh taufik taat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita tidak segera bertaubat, maka kita akan susah mendapatkan taufik dari Allah. Nah, ketika kita terus menerus bergelimang dosa, maka kita terhalang berbuat kebaikan. Dosa yang kita perbuat bisa menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Dosa yang kita perbuat membuat diri kita lambat menyambut seruan Allah. Dosa yang kita perbuat, kita jadi berat mengerjakan amal soleh. Dosa yang kita perbuat membuat hati menjadi hitam. Itu alasan pertama yang mengharuskan kita bertaubat. Lalu yang kedua, wathani minal amrayni. Yang kedua dari dua perkara yang mewajibkan dirimu untuk segera bertaubat ialah innama talzamuka taubatu, sesungguhnya yang mewajibkan kamu bertaubat adalah lituqbala minka ibadatuka, agar ibadahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita wajib bertaubat agar kita memperoleh taufik, petunjuk dari Allah, bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah agar kita mudah menjalankan kebaikan. Yang kedua, kita bertaubat agar ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu secara garis besarnya. Fa inna rabbad daini la yaqbalul hadiyata. Fa inna, sesungguhnya, rabbad daini, berapa banyak orang yang menghutang, la yaqbalul hadiyata, menolak pemberian hadiah dari orang yang dihutangi sebelum dibayarkan pokok hutangnya terlebih dahulu. Ya, jadi Imam Ghazali menjelaskan kenapa kita wajib bertaubat. Alasan yang kedua, agar ibadah kita diterima oleh Allah. Beliau menjelaskan seakan-akan saya punya utang sama Ustadz Ujang. Ini Ustadz Ujang saya kasih hadiah uang. Ini pasti saya disalahkan oleh beliau. Utang dulu bayar, jangan kasih hadiah dulu, kata Ustadz Ujang gitu. Itu gambaran buat kita. Berapa banyak orang yang menghutangi akan menolak hadiah dari orang yang dihutangi. Wadzalika, demikian pula halnya dengan taubat. Anna taubata, sesungguhnya bertaubat, anil ma'asi, dari segala perbuatan dosa,
wa irda'il khusumi, serta memohon maaf, memohon keridhaan dari musuh-musuhmu, fardun lazimun, itu ibarat ibadah fardu yang wajib kita kerjakan. Ya, taubat kepada Allah dari segala perbuatan dosa, memohon maaf, meminta ridho orang yang pernah kita zalimi, itu hukumnya fardun lazimun, wajib kita kerjakan. Jadi nanti ini awas nih, kalau paling gampang kita minta maaf sama Allah, yang paling repot kita minta maaf sama manusia. Kalau seandainya kita berbuat zalim kepada orang kemudian dia tidak meminta ampun, maka sangat besar kemungkinannya nanti kita akan dituntut di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Ya, bertobat dari seluruh maksiat, memohon keridhaan para musuh itu fardun lazimun, diibaratkan ibadah fardu yang wajib dikerjakan. Wa ammatul ibadati, sedangkan sebagian besar ibadah-ibadah yang lainnya, allati taqsiduha naflun, allati taqsiduha, yang kamu kerjakan, naflun, kedudukannya itu seperti ibadah sunnah. Fa kaifa yuqbalu minka, lalu bagaimana mungkin, fa kaifa yuqbalu, bagaimana mungkin akan diterima minka darimu, tabarruka, hadiahmu. Tabarru'un ini hadiah, bisa lihat di syarahnya, tapi makna hadiah. Bagaimana mungkin akan diterima hadiahmu, wadainu 'alaika halun, sedangkan hutangmu atasmu telah jatuh tempo, lam taqdihi, dan belum kamu bayarkan hutangnya. Wa kaifa tatruku li ajli, juga bagaimana bisa tatruku li ajlihi, kamu meninggalkan untuk Allah al-halala, perkara yang halal, wal mubaha, perkara yang mubah. Wa anta musirrun, sedangkan dirimu terus menerus ala fi'li, mengerjakan al-mahzuri, perkara yang terlarang, wal harami, dan perkara yang haram. Wa kaifa tunajihi, juga bagaimana mungkin tunajihi, kamu menyeru Allah, wa tad'uhu, kamu memohon atau berdoa kepada Allah, wa tusni alaihi, juga kamu memuji Allah. Bagaimana mungkin seruanmu, doamu, pujianmu kepada Allah akan diterima alaihi, kepada Allah, wa huwa, sedangkan Allah, wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah, alaika ghadbanu, dalam keadaan murka kepadamu. Fahada, seperti inilah zahiru halil usad, kondisi lahiriah para pendurhaka, al-musirrina, yang selalu bergelimang, alal maksiati, dengan kemaksiatan. Wallahul musta'an, semoga Allah memberikan kita pertolongan agar bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bertaubat. Yang kedua alasannya adalah agar Allah menerima ibadah kita. Kalau ada orang yang sering bermaksiat kemudian dia beribadah, itu kemungkinan besar ibadahnya ditolak oleh Allah. Kenapa? Diumpamakan oleh Imam Ghazali, bermaksiat dari tobat itu wajib, dan amalan yang lain itu hukumnya sunnah. Jadi jangan sampai mengerjakan yang sunnah tapi malah meninggalkan yang wajib. Maka kewajiban yang pertama bagi orang yang ahli maksiat bukan ibadah, percuma nanti ibadahnya. Jadi kewajiban pertama bagi orang yang maksiat apa? Taubat terlebih dahulu. Karena nanti ditolak. Beliau memberikan gambaran, sama aja kita memberikan hadiah kepada orang yang menghutangi kita, sedangkan hutang kita belum kita bayarkan. Itu pengertian. Dia kerjakan nih, dia maksiat ini, ada istilah STMJ katanya. Sholat terus, maksiat jalan, gitu kan.
dia zina, dia mabuk, dia berbuat segala maksiat itu. Nah, akan tetapi di satu sisi dia juga rajin sholatnya, rajin sedekahnya. Ada yang model itu, ada orang. Nah, ini bisa jadi kemungkinan besar ya, itu ibadahnya ditolak. Kenapa? Allah sedang marah kepada dia. Karena bagaimana kata Imam Ghazali tadi, bagaimana kamu menyeru kepada Allah, kamu berdoa kepada Allah, kamu puji Allah, wallahu 'alaika ghadban, sedangkan Allah kepadamu dalam keadaan murka. Nah, pasti ditolak. Inilah kondisi lahiriah orang-orang yang selalu mengerjakan kemaksiatan. Tapi ini, kalau seandainya kita mengalimin ya, kalau kita nemukan orang yang sholat terus maksiat jalan, jangan dikomentarin. Kita kan kadang-kadang suka iseng untuk komentarin maneh teh ongkos sholat. Tapi gitu. Sering gak kita ngomong gitu? Jangan ngambil tugas Tuhan. Kita kadang-kadang suka berlebihan, tugas Allah kita ambil. Kadang-kadang kita bingung. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang dikerjakan itu bisa menyegah orang yang sholat itu dari perbuatan keji dan munkar. Tidak ada orang sholat tapi zina, itu gimana? Orang sholat tapi mabuk. Yang salah sholatnya, ayatnya itu ayat tuh inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, atau orangnya? Orangnya. Nah, makanya ketika ada orang yang misalkan dia sholat tapi maksiat, itu jangan dikomentarin, biarin aja. Karena kita nggak tahu dari 5 waktu yang dia kerjakan, kali sebulan, kali setahun, kita nggak tahu sholat mana yang bisa mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar. Kita nggak tahu. Dia sholat subuh masih maksiat juga, zuhur masih maksiat juga, asar maksiat juga, maghrib isya masih maksiat juga. Tahunan kita nggak pernah tahu di sholat yang mana sholatnya itu bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Makanya kan gini, orang-orang yang mantan keluar dari penjara atau orang yang bangun itu dianggapnya apa? Sampah masyarakat, gitu kan ya? Akhirnya dia mau taubat bingung, mau kemana? Dia ngadu ke sini, dia ngadu ke ustadz. Ingat kisah 99 orang yang nusuk? Jangan sampai ditusuk, Ustaz. Dia ngadu ke rahib. Saya begini. Kira-kira tobat saya terima enggak? Enggak. Ditusuk sama dia jadi 100 tuh Ustaz tuh. Jangan sampai bilang orang datang maksiat, Ustaz, saya kiu diterima tuh. Mual mana ces tuh. Itu 99 orang kan yang membunuh kan, jadi 100 tuh gara-gara bunuh Ustaz ya. Taubat diterima sama Allah? Diterima kan sama Allah? Diterima sama Allah. Terus kenapa kita memposisikan diri sebagai Tuhan? Nah, ini mah ahli maksiat, ini mah susah bakal dapat. Kenapa? Ngapain ke situ? Tugas kita hanya memberikan nasihat. Ya. Fa in qulta, apabila kamu bertanya kepadaku, kata Imam Ghazali, "Fama ma'na taubat?" Apa makna taubat? An-nasuh. Fama ma'na taubatin nasuh? Apa itu makna taubat nasuh? Sering itu kita minta taubat nasuha. Yang jadi pertanyaan, Imam Ghazali nanya, "Fama makna at-taubatin nasuh?" Yang disebut taubat nasuha itu apa? Sering kita minta, ayo kita harus taubatan nasuha. Taubat nasuha itu apa? Imam Ghazali nanya, wa ma yanbaghi lil abdi ay yaf'alahu hatta yakhruja min adh-dhunubi kulliha. Lalu apa yang mesti dilakukan oleh seorang hamba hatta yakhruja min adh-dhunubi kulliha, sehingga dia dapat bersih dari seluruh dosanya? Fa'aqul, maka aku ucapkan, maka aku jawab, amma taubatu, sesungguhnya bertaubat, fa innaha, sesungguhnya taubat itu sa'yun, salah satu pekerjaan min masail qalbi, dari sekian banyaknya pekerjaan hati. Imam Ghazali menjawab, apa itu taubatan nasuha? Taubatan nasuha, sebelum menjawab dia mengatakan, sesungguhnya taubat itu adalah sa'yun min masail qalbi, salah satu usaha, salah satu pekerjaan dari sekian banyaknya pekerjaan hati. Jadi nggak cukup taubat itu saya tobat, bukan. Taubat itu bukan urusan lisan, ya. Taubat itu urusan hati. Imam Ghazali bilang itu dulu. Jadi taubat itu urusan hati. Wahiyas inda tahsili bi qaulil ulama radhiyallahu anhu.
Taubat, wahia adapun taubat, inda tahsili fi qaulil ulama, menurut hasil kajian para ulama radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Apa itu taubat? Tanzihul qalbi 'anidz dzambi, membersihkan hati dari dosa. Itulah pengertian taubat. Qala syekhuna rahimahullah, telah berkata guru kami rahimahullah. Siapa guru beliau? Yang dimaksud di sini adalah Abu Bakar At-Turtusi. Ya, siapa? Abu Bakar At-Turtusi. Fi haddit taubati, mengenai definisi taubat. Batasan taubat itu apa? Jadi Abu Bakar At-Turtusi mendefinisikan taubat itu apa? Innahu, sesungguhnya, tarku ikhtiyari dzanbin, meninggalkan ikhtiar di sini bimakna fi'lin, bimakna fi'il, perbuatan. Apa itu taubat? Taubat adalah tarku ikhtiyari dzanbin, meninggalkan perbuatan dosa, sabaqa mithluhu anhu, yang mana dosa semisalnya itu sudah pernah diperbuatnya, yang mana dosa semisalnya itu sudah pernah diperbuatnya, manzilatan, secara tingkatan, la suratan, bukan secara bentuk, ta'ziman lillahi ta'ala. Dia kerjakan taubatnya itu ta'ziman lillahi ta'ala, untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, wa hadaran min sakhatih, dan karena takut akan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pengertian taubat, ada orang taubat zina, dia tinggalkan zinanya, itu belum cukup. Kenapa? Di sini ada kalimat sabaqa mithluhu anhu manzilatan la suratan. Ya, dia tinggalkan dosa yang pernah dia perbuat terdahulu, manzilatan la suratan, secara tingkatan, bukan itu, bukan bentuknya. Orang yang gini, orang yang zina, Imam Ghazali bilang semua tingkatan dosa itu, ada tingkatan dosa ya. Zina, ghibah, apalagi? Mencuri, mabuk, itu satu tingkat, itu satu level itu. Kenapa? Itu di bawah maksiat agama. Jadi nanti dibagi lagi oleh Imam Ghazali, nanti di belakang ada maksiat agama, ada maksiat muamalah, ada maksiat segala macam, dibagi-bagi lagi. Nah, tingkatan-tingkatan maksiat itu dibagi lagi oleh beliau. Nah, ada pun zina, mabuk, ghibah dan lain sebagainya, itu satu level. Ya, satu tingkatan. Jadi berzina, orang yang berzina, dia tobat bukan hanya dari zinanya saja, dari segala dosa yang selevel dengan zina. Oh, satu tingkatan. Oh, setingkat itu namanya. Gibah. Gibah misalnya, dia tinggalkan. Nah, itu berat memang. Ya. Kenapa? Orang belum disebut sah taubat kalau dia tidak mengerjakan kemaksiatan, karena bukan tadi kan ta'ziman lillah, karena mengagungkan Allah. Contoh, orang taubat dari mabuk karena dia sakit, itu namanya bukan taubat. Orang zina kemudian kena virus HIV, dia berhenti zina, itu namanya bukan taubat. Orang yang zina, dia berhenti dari zinanya karena faktor udah umurnya udah tua, karena udah gak kuat deh, bukan taubat namanya. Kenapa? Harus ada syarat, ta'ziman lillah wa hadaran min sakhati, karena mengagungkan Allah dan karena takut siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Itu syaratnya. Saya mau tobatlah Pak. Zina umur seberapa? 80 ya. Atuh dah. Kira aku masih kene wae 80 rek naon. Tadi orang yang berzina, orang yang mabuk, dia berhenti dari mabuknya karena badannya sakit. Itu bukan sebut taubat namanya. Seperti itu. Ya. Cukup sampai situ. Adapun definisi dari taubat nasuha adalah, an-nasuh adalah sifatun sighatun mubalaghah.
Sighah mubalaghah dari kalimat an-nushu. Ya, apa itu sighah mubalaghah? Sighah mubalaghah adalah sebuah bentuk yang bermakna isim fa'il dari kata an-nasih. Ya. Kemudian an-nasuh. Di sini dijelaskan sighatun bimakna ismil fa'ili tadullu ala ziyadatil wasfi fil mausul. Yaitu sebuah bentuk yang bermakna isim fa'il yang menunjukkan bertambah kuatnya sifat yang disifati. Rahimun penyayang. Rohnya panjang ya. Rahimun itu isim fa'il bukan? Rahim isim fa'il. Rubah ke sighah mubalaghah. Rahimun. Penyayangnya lebih dahsyat lagi, sayangnya lebih gila lagi. Makanya innallaha ghafurur rahim. Nah, kayak gitu. Jadi balik lagi, kenapa kita harus bertaubat? Yang pertama, karena taubat itu bisa menghalangi kita dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kita harus bertaubat? Apa tadi? Agar ibadah kita diterima oleh Allah. Itu syarat mutlak, tidak bisa ditawar. Nah, nanti ke belakang ini subhanallah, ini ya harus kita jalanin, mau nggak mau harus. Beliau memberikan resep. Soalnya tadi saya bilang tobat yang paling gampang tobat sama Allah. Janji nggak mengulangi, dia jauhi, beres deh. Tapi yang paling berat adalah dosa sama manusia. Itu yang beratnya luar biasa. Dan beliau nanti membagi 5 dosa. 5 dosa membagi. Nanti insyaallah sehat panjang umur, kita bisa lanjutkan lagi kajian kita. Ada masing-masing punya acara. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Ditutup oleh doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah oke penguasaan di kawit ke akhir. Terus saya mudah-mudahan naupian di dengan kurang sadayana manfaat di akhirat kalau yang hujan kadamu. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang untuk buka Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu anhu sahabat Rasulillah ajmain rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir wa tiqul alamin dasril malaya wa bismillah. Allahumma shalli salatan tanzina biha min jamil aqwali wal afat wa taqulana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha ila a'la darajat wa tuballighuna biha aqsa ghayat min jamil khairat bil hayat wal karamat. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'iha wa tawaffana 'ala iman wa taubat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Surat al-Mustaqim.